Shalom Amang Inang. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semuanya boleh merasakan ketenangan dan sukacita saat kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Judul nats, tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dan Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah sikap menghadapi fitnah. Sikap menghadapi fitnah. Fitnah tentu kita boleh memahami apa artinya. Mungkin juga dari antara kita pernah mengalami fitnah. Fitnah biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita, yang memusuhi kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah berarti perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain, dan seterusnya. Kita perhatikan dari nats firman Tuhan yang telah dibaca tadi, ternyata kisah Stefanus merupakan contoh nyata bagaimana ia menghadapi fitnah. Stefanus, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa ia adalah salah seorang dari ke-7 orang yang dipilih dan mendapat tumpangan tangan dari para rasul untuk melaksanakan tugas pelayanan khusus terhadap orang-orang miskin, termasuk para janda. Nah, dalam nats ini dikisahkan bahwa Stefanus itu adalah orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia penuh hikmat.
tetapi dia juga melakukan banyak mujizat-mujizat, tanda-tanda yang disaksikan oleh orang banyak. Namun ia juga tidak terlepas dari menghadapi fitnah yang dilontarkan dari orang-orang yang tidak suka dengan dirinya, tidak suka dengan pelayanannya. Dan dikisahkan dalam nats ini bagaimana Stefanus menghadapi serangan dari jemaat Yahudi yang disebut juga jemaat Libertini. Jemaat Libertini ini menurut literatur mereka adalah yang orang-orang yang tadinya tertawan, tetapi mereka telah berhasil membayar status sebagai tertawan dan mereka mengalami kemerdekaan. Dalam nats ini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, dan bersama-sama dengan orang Yahudi yang dari Kilikia dan dari Asia. Mereka semua hendak menentang Stefanus. Mereka banyak bertanya, terjadilah bersoal jawab, berdebat. Tetapi Stefanus menghadapinya dengan tenang dan berikan jawaban yang benar, yang baik. Dan ternyata mereka tidak sanggup menghadapi Stefanus yang begitu luar biasa jawaban-jawaban yang disampaikan, penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Mereka kalah dalam bersoal jawab, dalam perdebatan itu. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Bagaimana Stefanus memberikan jawaban-jawaban yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mendorong, yang membimbingnya untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan, berbicara dengan kuasa Tuhan yang menyertainya. Untuk menutupi rasa marah dan rasa malu dari pihak-pihak yang membenci Stefanus, mereka menyebarkan hasutan, tuduhan, fitnah di antara jemaat dan juga para tua-tua, para ahli Taurat yang mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu yang tidak berdasarkan fakta, dan itulah yang mengakibatkan Stefanus ditangkap, disergap, diseret dan dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Dalam pengadilan agama, tuduhan kepada Stefanus bertambah berat. Karena apa? Ia juga dituduh bukan hanya menghujat Musa dan Allah, tetapi juga menghina kewibawaan bait Allah dan hukum Taurat, dengan berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan bait suci ini dan melarang orang untuk melakukan adat istiadat sebagaimana yang diajarkan oleh Musa kepada mereka. Maka sempurnalah rekayasa mereka yang sangat jahat dan keji itu untuk membinasakan atau memusnahkan Stefanus. Begitulah fitnah yang Stefanus hadapi ketika itu. Namun bagaimanakah sikap Stefanus saat mendengar semua tuduhan palsu yang dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhinya? Ternyata ia mengambil sikap diam. Ia tidak membalas dengan keburukan. Tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya untuk membela diri. Hatinya sangat damai dan tentram. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran tampak di wajahnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang penuh kuasa, kepada Yesus yang diimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tatapan matanya
memancarkan ketulusan dan kejernihan hatinya, dan wajahnya dikatakan seperti wajah seorang malaikat. Sungguh luar biasa Stefanus ketika itu, meskipun menghadapi fitnah. Bagaimana dengan kita saat difitnah orang? Apakah respon kita? Apakah kita panik, marah, jengkel, takut, atau gelisah, dan seterusnya? Marilah kita belajar dari Stefanus bagaimana ia bersikap dalam menghadapi fitnah itu. Dalam kondisi apapun, dia tetap menyerahkan semuanya kepada rahmat Tuhan. Stefanus agaknya tahu bahwa tetap rendah hati, tulus, serta berserah diri kepada Tuhan, itulah sikap yang terbaik. Kita juga tidak perlu mencari-cari dan memulihkan nama baik kita, tetapi kita harus tetap memilih dan meyakini bahwa Tuhan pasti membela dan membenarkan kita. Hendaknya kita lebih mengutamakan nama baik Tuhan daripada nama baik diri kita sendiri. Hanya Tuhan sajalah yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Teruslah kita berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada orang yang memfitnah kita. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oleh sebab itu, marilah kita tetap rendah hati, tulus, jujur, terus berbuat baik, setia melakukan yang benar. Itulah sikap yang terbaik dalam menghadapi fitnah. Selalu meyakini bahwa Allah yang memegang kendali atas segala macam situasi, termasuk fitnah yang kita hadapi. Dan kita yakin Tuhan pasti menuntun kita untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh mendapat tempat dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menghadapi fitnah, Engkau telah menuntun, mengingatkan kami, mengajarkan kami, agar kami senantiasa dengan rendah hati, dengan ketulusan melakukan kehendak Tuhan, dan kami mau tetap setia berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian pembacaan dan renungan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.